Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di mata kuliah Sistem Operasi, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur sistem komputer. Jadi di dalam komputer itu kan ada hardware dan software. Nah, di sini pembahasan kita berada di softwarenya. Nah, reviewnya tentang apa saja? Yang pertama adalah operasi sistem komputer, yang kedua struktur input output, yang ketiga adalah struktur storage, dan yang keempat adalah proteksi hardware. Nah, mungkin bisa kita lihat sebenarnya di dalam struktur komputer, arsitektur sistem komputer, ya, di sini ada CPU, ada disk control. Disk control itu tempat memasukkan disk ya, atau piringan yang biasanya kita bisa sebut dengan CD-ROM atau mungkin media yang lain. Kemudian ada juga printer, ada juga tape drive. Di sini bisa ada hard disk ya. Terus kemudian ada memory controller. Terus kemudian di sini ada memori primer ya. Kemudian di sini ada jalurnya, jalur yang menghubungkan yang kita sebut dengan sistem bus. Oke. Dari sistem operasi sistem komputer ada CPU device dan input output device yang dapat beroperasi secara serentak atau bersamaan. Nah, dengan adanya kegiatan ini maka dapat menghemat atau mengefisiensi terhadap penggunaan CPU. Ya, jadi ketika ada kegiatan input output yang di sini ya, di sini ada kegiatannya secara serentak, ya. Efeknya apa? Efeknya adalah pemakaian CPU menjadi lebih efisien, begitu. Jadi bisa efisien dari sisi waktu. Mungkin nanti bisa kita lihat dalam efisiensinya tidak hanya dari sisi waktu, tapi bekerjanya sistem itu seperti apa. Kemudian yang kedua, sistem request ke input output dikendalikan oleh input output system. Jadi semua yang akan berhubungan melalui input dan output di dalam CPU ini akan melakukan permintaan untuk dihubungkan. Jadi misalkan setiap device terhadap kontrol yang mengendalikan device tertentu. Jadi misalkan ada video display card ya, kemudian disk control, mungkin ada punya peralatan baru ya, HP, atau mungkin ada kamera ya, kamera video yang akan dihubungkan menggunakan kabel USB. Jadi ini harus melakukan request dulu kepada I/O system. Kemudian setiap device control mempunyai local buffer. Jadi setiap device yang terhubung dia akan dikontrol oleh sistem kontrol ya, yang namanya sistem I/O tadi. Nah, kemudian selanjutnya CPU memindahkan data dari dan ke memori atau ke local buffer tersebut. Jadi setiap perpindahan setiap perpindahan data yang dari device yang akan digunakan ini akan selalu dipindahkan ke dalam local buffer. Nah, setelah itu controller akan mengirimkan data ke buffer dari buffer ke device. Nah, jadi di sini fungsi sebagai local buffer untuk melakukan kontrol terhadap device yang akan digunakan, begitu. Jadi device-nya bisa apa saja. Jadi bisa video card bagi yang suka game, atau mungkin ada perangkat baru yang nantinya didesain untuk digunakan di dalam CPU tersebut. Nah, kemudian bagaimana mekanisme I/O supaya CPU dapat melakukan switch dari satu job ke job yang lain? Nah, di sini saya punya ilustrasi ya. Contoh instruksi CPU dalam orde beberapa mikrodetik. Jadi tidak sampai 1 detik. Di sini operasi membaca dan menulis dari disk adalah 10 sampai 15 milidetik. Nah, rasionya CPU ribuan kali lebih cepat
dari operasi I/O. Jadi pekerjaan CPU ini ribuan kali lebih cepat dari operasi I/O tadi. Nah, jika CPU harus menunggu atau sifatnya idle, jadi tidak melakukan apa-apa sampai data transfer selesai, maka utilitas CPU sangat rendah, ya, lebih kecil dari 1%, karena CPU ini harus nunggu, ya, nunggu sampai dengan nanti akan mengerjakan apa yang dilakukan oleh device yang lain tadi. Nah, solusinya bagaimana? Di sini tadi kan bagaimana mekanisme I/O supaya CPU dapat melakukan switch dari satu job ke job yang lain. Nah, solusinya operasi CPU dan I/O harus overlap, harus sama-sama bekerja secara bersamaan, ya, yang kita sebut dengan concurrent. CPU dapat menjalankan beberapa I/O device secara sekaligus. Jadi misalkan Anda menggunakan komputer, ya, Anda juga menggunakan perangkat lain, misalkan printer, Anda menggunakan camcorder, atau mungkin dengan HP juga masuk ke dalam CPU Anda. CPU akan melakukan pekerjaan terhadap semua device yang terhubung padanya. Nah, sehingga CPU tidak menunggu sampai dengan operasi I/O selesai, tapi melanjutkan tugas yang lain. Ya, di sini bersamaan, gitu caranya. Oke, terus kemudian program input output. Jadi program I/O, mekanisme CPU yang bertanggung jawab memindahkan data dari memori ke controller, ya, dari dan ke memori ke controller. Terus kemudian CPU bertanggung jawab untuk jenis operasi I/O. Nah, tanggung jawabnya dari sisi apa? Transfer datanya, ya, ke buffer. Buffer itu seperti tempat penyimpanan sementara, ya, yang nantinya digunakan sebagai kontrol untuk melakukan instruksi kepada device baru tersebut. Kemudian controller melakukan detail operasi I/O. Jika telah selesai memberikan informasi ke CPU, maka akan ada penanda yang di sini kita sebut dengan flag, ya, penanda bahwa misalkan 0 dan 1. Itu kontrolnya. Kalau 0 berarti ini tidak dikerjakan, misalkan 1 ini dikerjakan. Ada kode binernya yang akan digunakan untuk melakukan kontrol. Nah, kemudian bagaimana CPU mengetahui prosesnya sudah selesai atau belum? Apakah menguji flag tersebut, ya, dan seberapa sering? Ini jawabannya. CPU harus mengetahui jika I/O device telah selesai, ya, sehingga ada penandanya, jadi hardware flag, jadi ada tandanya. Dan tanda tadi sebagai kontrol bahwa CPU sudah selesai mengerjakan pekerjaan. Kemudian pooling, CPU secara periodik menguji flag, ya, menggunakan instruksi khusus untuk menguji flag tersebut. Nah, masalahnya seberapa sering, ya, apakah ini tidak membuang-buang waktu antara I/O device. Kemudian perbedaan speednya akan berpengaruh juga, begitu. Mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu? Nah, maka di sini ada yang namanya interrupt. Jadi kalau Anda adik-adik mendengar kata interrupt, itu kan berarti Anda minta apa, ya, interupsi, gitu, ya. Anda minta untuk dilayani terlebih dahulu. Jadi bantuan hardware di sini melakukan interupsi pada CPU jika flag tersebut telah di-set, ya, setnya apakah sudah selesai atau belum. Jadi misalkan komputer Anda sedang bekerja, tiba-tiba Anda punya perangkat baru yang harus dikerjakan pada saat itu, Anda langsung menghubungkan di USB, di kabel USB. Nah, ini yang CPU akan menerima interrupt tersebut. Kemudian ada transferring data dan sebagainya. Itu contohnya. Nah, interrupt sendiri, CPU transfer kontrol ke interrupt service routine. Jadi di sini ada alamat, ya, atau address dari service routine yang diperlukan untuk device tersebut. Terus kemudian ada interrupt handler, ya, menentukan aksi yang diperlukan. Nah, struktur interrupt harus menyimpan alamat dari instruksi yang sedang dikerjakan oleh CPU. Nah, CPU mendapatkan resume ke lokasi tersebut jika service rutinnya telah selesai dikerjakan. Artinya apa? CPU akan mendapatkan tanda bahwa, ya, jika service rutin ini sudah selesai dikerjakan. Nah, tandanya dengan apa? Dengan alamat, ya, address untuk menyimpan instruksi.
Nah, selama CPU melakukan service interrupt, maka interrupt selanjutnya tidak akan dilayani. Ya, jadi ketika CPU ini sedang mengerjakan pekerjaannya, ya dari proses interrupt tadi, ketika ada perangkat lain masuk dan minta dilayani, ya maka akan di-disable karena CPU tidak dapat melayani interrupt. Sehingga nanti efeknya apa? Interrupt loss. Begitu. Pengoperasian sistem tersebut menggunakan interrupt driven. Nah, interrupt handling. Jadi kondisi interrupt tadi ada yang menanganinya, ya, yang namanya adalah interrupt handling. Hardware dapat membedakan device mana saja yang melakukan interupsi. Ya, jenis interupsinya ada polling, ada vector interrupt system. Nanti Anda bisa cari lebih jauh ya. Ini prosesnya seperti apa nih? Nah, tugas sistem operasi menyimpan status CPU ya di program counter atau register jika servis rutin telah selesai dikerjakan. CPU dapat melanjutkan instruksi terakhir yang dikerjakan atau sistem operasi akan melakukan load pekerjaan ya, load pekerjaan mana yang akan dikerjakan dan kembali ke status CPU tersebut. Nah, fungsinya sistem operasi di sini adalah menyimpan status tersebut ya. Melalui apa? Melalui program counter atau register. Nah, ini register ini sebenarnya adalah memori sih sebenarnya. Memori yang kapasitasnya itu paling dekat dengan CPU gitu. Oke, struktur I/O. User request I/O. Jadi CPU melakukan load terhadap instruksi ke register controller. Kemudian controller melanjutkan instruksi tersebut. Nah, setelah I/O dimulai, kontrol kembali ke user program jika operasi I/O-nya telah selesai dikerjakan. Kemudian instruksi khususnya adalah menunggu. CPU menunggu sampai ada interrupt berikutnya dari I/O tersebut. Paling banyak hanya mempunyai satu I/O request. Ya. Keuntungannya apa? CPU mengetahui secara pasti device mana yang melakukan interrupt. Kemudian kerugiannya, operasi I/O tidak dapat serentak untuk semua device. Jadi tetap harus satu-satu. Ketika ada CPU mendapatkan interrupt dari I/O, pasti akan dikerjakan terlebih dahulu interrupt tersebut sampai dengan interupsinya sudah selesai dikerjakan. Nah, kemudian di sini ada dua metode dalam input output device, ada synchronous dan asynchronous. Jadi pilihan lebih baik adalah asynchronous. Setelah I/O mulai, kendali langsung kembali ke user program tanpa menunggu I/O selesai. Kemudian CPU dapat melanjutkan operasi I/O untuk device yang lain. Kemudian user program dapat menjalankan program tanpa menunggu atau harus menunggu sampai I/O selesai. Kemudian sistem call ke request ke sistem operasi untuk operasi I/O dan menunggu sampai I/O selesai. Potensi lebih dari satu device bagaimana? User hanya dapat menggunakan I/O melalui sistem call. Kemudian device status table membuat informasi untuk setiap I/O device, di tipe, alamat, status, dan sebagainya. Sistem operasi mengatur tabel ini dan mengubah isinya sesuai dengan status device interrupt tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada gambar perbedaannya, ada time-nya, ada waktu tunggunya ya. Ini kernel tempat di mana instruksi itu dikerjakan. Ada hardware data transfer, interrupt handler, kemudian device driver, request, proses, waiting. Jadi di sini user ini sebenarnya seberapa lama dia harus menunggu ya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh CPU. Nah, bedanya di sini adalah waktunya akan lebih pendek ya di dalam asynchronous karena tidak ada waktu tunggu. Ya, di sini Anda bisa lihat ada waiting ya, tapi di sini tidak ada. Jadi di sini interrupt ini langsung dikerjakan. Nah, prosesnya di sini gitu. Nah, misalkan ini ada yang tadi kita sebut sebagai device status table ya. Di sini ada alamat memori.
Ya, alamat penyimpanan memori misalkan card pertama card reader, yang kedua adalah yang ketiga ini ada printer, kemudian ada disk unit pertama, disk unit kedua, dan disk unit ketiga, dan seterusnya. Ada statusnya di sini. Card reader pertama ini idle, berarti dia tidak sedang melakukan apa-apa. Line printer basi, berarti sedang bekerja. Kemudian disk unit pertama ini idle, disk unit kedua idle, disk unit ketiga ini basi. Nah, mana yang akan dikerjakan? Nah, berarti di sini line printer yang ketiga yang memiliki status basi, ini request for line printer address. Jadi ada alamat yang sebenarnya dituju ya untuk mengeksekusi atau mengerjakan pekerjaan dari line printer ini. Kemudian ada disk unit yang ketiga, request for disk unit ketiga, request for disk unit ketiga. Jadi ada beberapa proses. Nah, di sini diinterupsi ya oleh line printer yang ketiga. Kemudian dia melanjutkan lagi pekerjaannya. Misalkan tadi dia sedang membaca ya, membaca kemudian alamatnya 43046 ya. Kemudian dilanjutkan lagi setelah interrupt dari line printer. Nah, kemudian direct memory access. Jika I/O device sangat cepat, beban CPU menjadi besar. Harus mengawasi transfer data dari kontrol ke memori atau sebaliknya. Kemudian hardware tambahan, ya, direct memory control dapat memindahkan blok data dari buffer langsung ke memori tanpa mengganggu CPU. Jadi CPU menentukan lokasi memori, dan jika DMA direct memory access control telah selesai, maka di sini akan melakukan interupsi ke CPU. Hanya satu interrupt ke CPU untuk sekumpulan data. Jadi misalkan di sini ada ada hardware tambahan nih. Jadi direct memory access controller, sehingga dapat memindahkan blok data dari buffer memori ya ke memori tanpa mengganggu CPU. Makanya di sini buffer ini adalah tempat penyimpanan memori sementara gitu. Nah, CPU menentukan lokasi memori, dan jika direct memory access control telah selesai, maka di sini akan menginterupsi ke CPU bahwa pekerjaannya sudah selesai dikerjakan. Hanya satu interrupt ke CPU untuk sekumpulan data block. Nah, begitu. Kenapa kok data block? Jadi di sini adalah untuk melakukan penyimpanan instruksi ya terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh memori tersebut, dikerjakan oleh CPU. Mohon maaf. Oke. Oke, struktur storage. Jadi struktur penyimpanan kalau di dalam komputer itu ada memory, ada main memory, ada secondary storage, ada magnetic disk. Jadi yang main memory itu adalah memori utama yang digunakan oleh komputer. Jadi dalam hal ini adalah hard disk ya, yang paling dekat dengan CPU. Jadi media penyimpanan di mana CPU dapat melakukan akses secara langsung. Kemudian secondary storage ya, tambahan dari main memory yang memiliki kapasitas besar dan sifatnya adalah non volatil. Kemudian magnetic disk, sifatnya adalah metal keras atau piringan yang terbungkus material magnetik. Kemudian permukaan disk terbagi secara logical dalam track yang masing-masing terbagi lagi dalam sektor. Ya, jadi kalau Anda pernah dengar bad sector ya, berarti ada beberapa bagian dari disk tersebut yang sudah rusak. Kemudian disk control menentukan interaksi logical antara device dan komputer. Oke, jadi ini beberapa bagian memori, sedangkan ini adalah gambar dari contoh piringan ya, piringan. Kalau Anda membongkar hard disk, sebenarnya di dalamnya adalah terdapat piringan seperti ini. Ada track ya, ada sektor-sektor di beberapa piringan ini. Nah, ini tempat ini yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang kita sebut tadi sebagai address, ada alamatnya. Nah, tempat menyimpannya di sini. Gitu. Nah, ini hierarkinya, ya, Anda bisa lihat di sini. Hierarki sistem storage diorganisasikan dalam bentuk kecepatan, biaya, dan volatilitas. Jadi volatilitas itu maksudnya adalah
ketika sumber dayanya itu dicabut, maka penyimpanannya itu tidak hilang. Jadi contohnya misalkan Anda sedang ngetik, kemudian listriknya mati dan belum disimpan, maka data-datanya akan hilang. Nah, ini yang disebut dengan volatilitas. Kemudian cheats, penduplikasian informasi ke dalam sistem storage yang cepat dapat dilakukan melalui cheats pada secondary storage. Ya, secondary storage contohnya adalah RAM tadi ya, random access memory. Jadi ketika Anda ngetik, sebenarnya ini sebelum disimpan di hard disk ini ada di RAM dulu, ya. Tapi karena listriknya mati, ya, disk ini akan hilang, dia akan melakukan restart ya, sehingga menjadi kosong tempat penyimpanannya. Tapi kalau sudah disimpan ya berarti tidak masalah. Ketika Anda membukanya lagi, maka dia akan terbuka kembali. Gitu. Nah, hierarkinya seperti ini, ada register, tempat penyimpanan atau tempat memori yang paling dekat dengan CPU, ya. Ada JETS, server JETS, tempat penyimpanan sementara. Kemudian ada main memory, ini utama, electronic disk, magnetic disk, optical disk, dan magnetic tape. Oke. Ini fungsinya. Jadi JETS tadi atau caching menggunakan memori berkecepatan tinggi untuk menangani akses data saat itu juga. Kemudian membutuhkan manajemen JETS. Kemudian JETS mengenalkan tingkatan lain dalam hierarki storage, di mana data secara serentak disimpan pada lebih dari satu tingkatan secara konsisten. Nah, ini alurnya atau cara perpindahannya. Jadi magnetic disk, kemudian ke main memory, kemudian ke disk, kemudian ke hardware register. Ini semuanya adalah tempat penyimpanan ya. Cuman besar kecilnya saja yang akan membedakan di tiap-tiap jenis main memory. Kemudian masuk ke bahasan proteksi hardware, ada dual mode operation, ada proteksi I/O, proteksi memori, ada proteksi CPU. Apa itu yang disebut dengan dual mode operation? Jadi penggunaan resource sharing membutuhkan sistem operasi yang menjamin suatu program yang salah tidak menyebabkan program lain berpengaruh. Jadi kalau misalkan ada satu resource sharing membutuhkan sistem operasi sehingga menjamin suatu program yang salah tidak menyebabkan program yang lain itu berpengaruh. Jadi kalau error satu ya error aja, dia sendiri yang error. Dia menyediakan dukungan hardware yang dibedakan ke dalam dua mode operasi. Yang pertama user mode, kemudian yang kedua adalah monitor mode. User mode itu apa? Mengeksekusi dilakukan untuk kepentingan user. Kemudian kalau monitor mode disebut juga dengan kernel mode atau system mode. Eksekusi dilakukan untuk kepentingan sistem operasi. Nah, ini contoh dari dual mode operation. Mode bit ditambahkan pada komputer hardware untuk mengindikasikan mode saat ini. Ya, jadi termonitor dengan baik, misalkan monitor itu 0 dan user itu 1. Jika terjadi interrupt, hardware mengubah mode ke monitor. Jadi bukan monitor itu ya, artinya ini monitor adalah sebagai kontrol aja. Jadi 0 dan 1 itu adalah bilangan biner yang menandakan bahwa jika 0 itu berarti tidak ada interrupt, ya. Misalkan kalau ada 1 berarti harus dikerjakan atau berarti ada interrupt di sini. Nah, proteksi atau perlindungan terhadap input output. Jadi semua instruksi I/O adalah instruksi privilege atau dia memiliki hak istimewa ya. Instruksi yang dimiliki oleh input output adalah instruksi privilege atau dia memiliki keistimewaan. Jadi hanya dapat dilakukan melalui OS. Kemudian OS dapat mencegah request ya ke I/O dengan melihat mode saat ini. Jadi ada beberapa hal yang dapat menghubungkan sebuah perangkat baru ya, tergantung pada instruksi I/O-nya tadi. Gitu. Jadi OS menjaga supaya program user tidak dapat menjadi monitor mode ya, untuk mencegah user program melakukan menangani interrupt ya, dengan mengubah alamat interrupt vector atau dengan mengubah status
dan data pada device table. Nah, ini contohnya ya, penggunaan sistem call untuk pengoperasian I/O. Jadi angka 1 trap to monitor, ya, kemudian resident monitor ya di sini. Angka 2 adalah perform I/O. Jadi I/O ini sudah minta untuk dilayani, ya, turun sesuai dengan alurnya. Penggunaan sistem call, misalkan untuk kasus pertama N ini adalah untuk apa ya, untuk sebagai simbol bahwa ini tergantung dari jumlah kasus yang akan diselesaikan, ya, jumlahnya berapa, terus kemudian dibaca dulu instruksinya, terus kemudian baru dikerjakan, terus dikembalikan. Kalau sudah selesai dikerjakan, dikembalikan ke user, ya, return to user, kemudian di sini user programnya, gitu. Nah, proteksi memori ya melindungi memori utama untuk isi, interrupt vektor dan interrupt service rutin. Cara yang umum adalah setiap user program hanya dapat mengakses lokasi memori yang telah dibatasi, disediakan untuk program tersebut. Kemudian range address adalah alamat yang valid. Base register menyimpan alamat terkecil di memori. Kemudian link register adalah besarnya jangkauan memori yang diizinkan. Ini contohnya, ada beberapa blok-blok memori yang ada di dalam disk, ya. Ini ada job pertama disimpan di blok pertama, misalkan job kedua di blok kedua, dan seterusnya. Nah, ketika eksekusi pada mode monitor, OS dapat mengakses semua lokasi memori. Nah, ini memori ya, memori tempat penyimpanan di mana instruksinya ini nanti akan dikerjakan, ya. Ini kalau sudah dikerjakan, yes or no, ya. Kemudian ini sampai dengan ke jalur CPU. Oke, itu terus kemudian timer ini fungsinya adalah untuk interaksi secara berkala oleh hardware, ya. Kemudian nilai timer akan berkurang sesuai clock tick atau hardware komputer. Ya, intinya adalah penggunaan timer ini adalah sebagai sumber daya waktu, ya. Bisa juga untuk melakukan penghematan terhadap waktu pengerjaan, ya. Terus kemudian penanganan terhadap interrupt I/O tadi, ya. Jadi timer digunakan untuk sistem time yang fungsinya adalah mengatur waktu tunggu, ya, oleh CPU. Gitu. Ya, mungkin kesempatan kali ini bahasan kita sampai di sini, ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan Anda bisa melakukan chat atau mungkin bisa Anda tuliskan di kolom forum, ya, yang ada di LMS. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.